Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Fatanah Al-Karni. Di sebelah kanan saya Amalayah di Azkia. di sebelah kiri saya Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, dewan juri yang wajahnya berseri-seri, para hadirin yang hadir pada hari ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Amin, Allahumma amin. Presiden ke-7 Joko Widodo memperingatkan kita bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya hadirin, proporsi penduduk di usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan momen ini dengan menyiapkan generasi Indonesia emas yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin, alhamdulillah. Dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini, menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, bahwa ada hampir 200.000 lebih lembaga pendidikan anak usia dini yang tersebar di 38 provinsi. Dan juga ada hampir 7.200 lembaga Raudatul Atfal yang ada di Jawa Barat. Serta Indonesia ini ada 436.777 unit sekolah, dari mulai sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari guritan narkoba yang semakin makmur, Judi online kian menjamur, HIV/AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual, hingga tawuran terus menggerogoti bumi Ibu Pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai-sampai Indonesia Corruption Watch mencatat rank kasus korupsi ini di 10 tahun pendidikan terakhir terus meningkat.
Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan semakin terdegradasi. Kerusakan karakter terus menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, Nanti sulit kita obati. betul hadirin, betul. Oleh karena itu, Penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan firman Allah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Jawa Barat yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hadza awwalu khitabin ilahiyyin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ilal qiraati wa kitabati wal ilm. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut beliau dan umatnya agar senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin menurut Syekh Muhammad Thayyib Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, melalui ayat ini pula
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Kekuatan jasmani harus diimbangi dengan kekuatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Sahril Quran yang kami cintai, Dewan juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah supaya terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Di Cimahi ini masih banyak tersebarnya warung-warung bunda. Apa itu warung bunda? Yaitu warung-warung di mana pelajar itu sering bolos. Larinya pelajar itu ke situ. Banyaknya obat-obatan terlarang dan juga adanya kamar-kamar untuk pasangan pelajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang saudara-saudari rasakan? Apa para pendapat teman-teman semuanya? Bagaimana kondisi hati nurani saat ini? Sebagai kita lihat kasus yang banyak saat ini, jujur kami akui mendidih rasanya diri ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itulah lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Saudara kaum muslimin hamba Allah yang beriman, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi di dalam tafsirnya Al-Marawi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat. Namun nikmat yang didapat tak mendekatkan diri pada sang pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan. Kedustaan dan kemunafikan dipamerkan. Iman digadaikan, moral diabaikan. Kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab sang ilahi. Oleh karenanya, penguatan pendidikan jangan hanya orientasi pada tuntutan administrasi saja, serta hanya terfokus pada ilmu dan intelektual semata. Tapi penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, etika, dan moral dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip-prinsip religi. Sehingga dengan demikian hadirin akan lahir generasi bangsa yang kuat ilmunya, kuat karakternya, dan integritasnya. Sepakat semuanya? Alhamdulillah. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Jawa Barat yang berbahagia, sebuah senandung mengingatkan kita, marilah kita sucikan jiwa, kuat ilmunya dan karakternya, dekatkan diri pada ilahi, sertakan nilai-nilai religi, mari bersama ridhonya ilahi Rabbi. Hadirin sekalian, dari sarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika, dan peningkatan moral sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, Karakternya hebat, imannya mantap, sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tunggu dulu. Jalan-jalan beli blazer, singgah di Melawai bersama sahabat. Mari kuatkan pendidikan karakter agar menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu